Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di channel aku, Lucky Tarot MS. Hari ini aku bacakan untuk situasinya maskulin. Insya Allah ini bisa resonate dan membantu kita semua. Jangan percaya kartunya, karena kartu ini bukan Tuhan ya guys. Jadi tetap minta kepada Allah dan juga Tuhan kalian masing-masing. Aku doakan untuk para netizen aku yang masih setia dan para pelangganku dari TikTok. Ya, insya Allah kalian sehat walafiat dan juga klienku semuanya sehat walafiat, diberikan keberuntungan segala hal dan selalu bahagia, selamat dunia akhirat. Oke, dan selalu menjadi orang baik agar mendapatkan karma baik terus. Kita langsung baca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lihat situasinya maskulin. Situasinya maskulin, ada Nine of Cups, Two of Swords. Aduh, maskulin, ini apa yang kamu doakan masih kehalang ya. Jadi afirmasimu masih kehalang, masih keblok, atau kesuksesan kamu ini bisa keblok. Hati-hati ya maskulin ya, keblok ini. Kamu harus hadapi kenyataan dan menerima kenyataan realitas hidup ketika apa yang kita impikan, yang kita inginkan itu tidak terwujud atau kehalang. Bahkan kesuksesan kita kehalang. Wow. Three of Swords. Ini bisa berdealing dengan water sign dan air sign. Water sign, air sign. Sorry ya guys. Aku ngelihatnya maskulin akan menghadapi kekecewaan, menghadapi kegagalan, dan ini menyakitkan, bahkan membuat maskulin berprasangka buruk tentang keadaan. Maskulin, kamu harus belajar cara berdoa kamu diperbaiki lagi ya. Kamu harus belajar nerima kabar buruk ya, entah itu kegagalan percintaan, pengkhianatan, atau kegagalan karir, atau apa yang sudah diterima kesuksesan tiba-tiba ternyata mentok, kehalang gitu ya. Itu harus diterima ya, dan harus belajar konsisten lagi dalam berdoanya. Maskulin, kamu ketika ada sesuatu yang terhalang, kamu langsung nyari target baru sih. Itu salahnya ya, terutama tentang cinta. Jadi pelarian kamu tuh ke percintaan terus sebagai pelampiasan, cari orang baru terus. Ini yang harus dirubah sih maskulin. Kalau mindset kamunya seperti ini ya akan selalu terulang terus ini kisah luka hatimu tuh. Jadi hidupmu penuh dengan kepura-puraan, penuh dengan topeng, penuh dengan ketakutan juga. Dan orang baru ini juga tidak menjaminkan memberikan kamu kebahagiaan sepenuhnya. Kenapa? Karena kamu menyelesaikan masalah
kegagalan kamu itu dengan cara mencari target baru, orang baru, sehingga karma orang baru tersebut itu ya berpindah ke kamu. Pindah semua sih enggak ya, tapi kamu merasakan efeknya ketika nanti orang baru ini sudah selesai dengan kamu. Karena koneksi share energi itu nggak langsung, ada yang langsung ada yang enggak ya. Dan maskulin ya, kamu harus rubah mindset kamu tuh. Oh, the wheel of fortune. Ketika kamu dihadirkan lagi nih orang baru nih, kamu dalam keadaan kejepit lah gitu ya, situasi kamu lagi nggak menyenangkan ya, usahakan jangan nyari atau nerima orang baru begitu cepat, karena yang ada nanti kamu diawasi tentang karma lagi tuh. Perbaiki dulu lah ya, untuk maskulin, perbaiki dulu cara kamu mencintai dirimu sendiri, cara kamu mendapatkan kesuksesan. Jangan sampai apa yang kamu takutkan, yang sudah kamu kerjakan ini berakhir hancur, dan yang ada nanti ketika kamu hancur, kamu ya menghayalnya ingin memperbaiki percintaan. Usahakan sebelum hancur, kamu perbaiki dulu nih cara mindsetnya kamu, cara kamu menginginkan sesuatunya itu ada alasan terbaik enggak, terus juga cara kamu mendapatkan kebahagiaan, entah itu percintaan ataupun tentang keuangan, itu menyakitkan orang enggak, melukai orang enggak. Jadi hati-hati ya, jangan langsung gegabah, jangan menggunakan segala cara. Kita lihat situasinya maskulin. Maskulin, the queen. Ini malah feminim ya, mendapatkan hasil doanya. Wow, karena feminimnya sudah ngeblok tentang triparty. Di sini feminim juga sedang menyembuhkan lukanya ya, tuh. Karena feminim sudah menggunakan tentang intuisinya. Bahkan juga feminim bermimpi. Ketika dikasih tanda, dia dikasih mimpi. Wow. Feminim tuh memiliki intuisi yang sangat tajam. Bahkan juga dia tahu kalau karmik ini masih mencari atau coba untuk melukai energinya feminim. Oke. Aku ngerasa di sini maskulin memang mencari target baru terus, tapi pada akhirnya ketakutan tentang karma, tentang jodoh. Sedangkan feminim di sini mencoba memperbaiki intuisinya, memperbaiki dramanya, terutama isu pada dirinya, yaitu tentang spiritual, yang mana feminim belajar diam-diam membahagiakan diri sendiri walaupun masih banyak tanda tanya dalam hidupnya. Keuangan feminim juga insya Allah ada suatu kestabilan hidup. Apa yang didoakan selama ini akan terwujud. Tuh. Karena feminim sudah siap untuk move on, sudah siap meninggalkan semua drama. Ya walaupun ini butuh prosesnya ya. The Queen of Pentacles sangat konsisten, sangat komitmen
ya, karena meraih sesuatu yang berkah itu tidak mudah ya, dan harus benar-benar telaten, tekun, bahkan juga harus benar-benar mengorbankan untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Ya harus korban banyak juga ya. Situasinya maskulin ini, si karmik memantau feminim terus ya. Tuh, feminim sudah siap untuk bangkit guys ya, sudah siap untuk bangkit. Bahkan di sini feminim sudah semakin misterius ya, tidak mau dikenal orang banyak, dan feminim di sini sudah coba untuk memulai kehidupan baru, bahkan untuk mengenal orang baru pun sudah ya. Kalau feminim coba untuk bisa bijaksana ya dalam menolak sesuatunya, terutama kehadiran orang baru juga. Kalau membawa drama lagi ya dia tolak ya, atau dipelajari lagi orang baru tersebut ya. Dan feminim di sini insyaallah bisa menolak energi negatif ya, yang mana si karmik ini nanti akan sakit hati ya. Kenapa? Karena doanya feminim selama ini ya, menerima suatu drama yang membuat feminim juga hancur, bahkan dibangkitkan dan menjadi seseorang yang misterius. Dan disinilah nanti karmik akan dipertemukan dengan orang baru lagi. Maskulin, kamu sangat berharap ya, tuh, ingin memperbaiki hubungan kamu lagi dengan feminim ya. Kamu bermimpi, menghayal bisa kembali lagi rujuk dengan feminim. Oke, maskulin ya, feminim di sini sudah membentengi doanya sendiri, membentengi spiritualnya sendiri, sehingga energi luka yang kalian berikan ke feminim ini berbalik ke kamu ya, maskulin. Dan juga karmik ada orang baru lagi nih, kehadiran orang baru. Bahkan sebagian dari karmik ada yang punya anak dari orang baru. Dan ini membuat maskulin kesal, sakit hati, terluka ya. The Hangman, Three of Cups, Ten of Swords, Eight of Wands, Seven of Swords, guys, Nine of Swords, Five of Cups, Six of Wands, and the Star, and the King of Wands. Maskulin, kebahagiaan yang kamu cari selama ini dengan rayuan gombalmu, ini pada akhirnya nanti akan mengalami kekacauan, dan ini membuat kamu sedih. Ya, membuat kamu sedih, membuat kamu merana sendiri, bahkan kamu gagal move on jadinya. Ya, kamunya gagal move on. The Hangman, Three of Cups, Ten of Swords, Eight of Wands, Seven of Swords,
Nine of Swords. Kamu menyiksa dirimu sendiri karena masih terperangkap dalam kesenangan duniawi, ya, yang membuat kamu jadinya ya lupa akan karma, atau memang meremehkan tentang karma buruk gitu ya, meremehkan tentang karma. Pada akhirnya nanti perjalanan hidupmu ini tidak menyenangkan, bahkan membuat kamu tersiksa sendiri ya. Dan sebagian dari maskul ini ada yang sakit karena pikirannya menjadi tidak tenang, enggak nyaman ya. Ini perjalanan karma buruknya bisa sampai 3 tahun, bahkan 7, bahkan bisa 10 tahun. Hati-hati kalau kamunya mindsetnya tidak berubah. Maskulin, ketika kamu mendapati kesuksesan atau kesenangan duniawimu berlebihan, kamu menjadi jumawa, yaitu sombong, angkuh, narsis ya. Pada akhirnya nanti akan menjadi sia-sia. Dan kamu menjadi gagal move on ya dari masa lalumu. Feminim mencoba untuk berpikir secara dewasa, bahkan bermimpi buruk juga nih tentang triparty ya, yang mana feminim mencoba untuk menyembuhkan dirinya dengan banyakin berdoa dan berharap semuanya baik-baik saja. Di sini feminim masih diberikan mimpi buruk ya dengan hadirnya orang ketiga ini ya. Bahkan sebelum adanya pengkhianatan, feminim sudah dikasih tanda ya tentang pengkhianatan, hadirnya orang ketiga. Bahkan ada yang mengirim ilmu hitam ke feminim dan feminim mendapatkan mimpi yang tidak enak. Di sini feminim coba untuk bisa belajar menerima ya kehidupannya yang menggantung, dan mencoba untuk bisa belajar dari nol lagi ya tentang menyelesaikan masalah karma buruk untuk feminim. Dan itu membuat feminim akan menerima kebahagiaan dan banyak membuat orang iri hati pada feminim. Jadi hati-hati ya feminim. Dan ini membuat maskulin itu tidak suka kalau feminim itu ya menerima kesuksesan dari apa yang sudah feminim kerjakan, tentang doa, tentang perbaikan spiritualnya. Dan maskulin tidak bahagia, tidak terima itu ya. Jadi merasa menjadi play victim dari kesuksesannya feminim. Maskulin, kamu terperangkap dalam kebahagiaan semu ya. Pada akhirnya perjalanan hidupmu itu penuh dengan topeng, penuh dengan resiko, dilingkungi dengan orang-orang yang memberikan kutukan ataupun membawa karma buruk dari kehidupan duniawinya yang berlebihan ya. Dan maskulin akan merasa terkhianati karena akan mendengar kabar atau menerima kabar kalau karmik itu ada orang lain lagi, bahkan sudah ada yang punya anak dari orang lain ya. Maskulin, kita dengerin azan dulu ya guys. So, maskulin, situasinya kamu akan mengalami banyak kegagalan sih, aku lihat ya. Jadi apa yang sudah kamu bangun, yang sudah kamu dapatkan selama ini, dan kamu terlena, terpukau dengan duniawi ya, dengan kesenangan sesaat, ini ya akan
ditarik kembali sama Allah ya. Dihadirkannya orang-orang yang kamu banggakan, yang kamu sayangi, ini akan ada melukai kamu, menyakiti kamu ya, terutama untuk yang punya hubungan triparty. Ini akan hadirnya orang ketiga lagi. Dan aku ngelihatnya di sini orang ketiga ini juga memiliki pasangan lain ya, bahkan ada yang punya anak juga ya. Dan maskulin ini nggak tenang karena juga diberikan ilmu sihir oleh orang ketiga ya. Bahkan nanti maskulin aku ngelihatnya ya dipenuhi dengan orang-orang yang memakai topeng semua ya. Maskulin akan bertemu orang-orang seperti itu, dan ini membuat maskulin pada akhirnya menjalani kehidupan untuk penyelesaian traumanya adalah ya melewati masa-masa sulit, masa-masa pembayaran karma ya. Bahkan maskulin juga ketakutan ya, merasa terteror, ada rasa takut yang sangat besar tentang karma buruknya. Dan ini membuat maskulin ya menyiksa diri ya, dan menyalahkan banyak orang. Bahkan juga harusnya maskulin ini belajar meminta maaf yang tulus harusnya ya kepada orang-orang yang sudah dia sakiti kayak gitu. Tapi di sini enggak ya, dia menyiksa diri karena dia belum bisa berkata jujur. Kita lihat oracle-nya. Maskulin. Situasinya maskulin. Illuminations. Terlalu banyak halu. Pikirannya terlalu tentang duniawi, mengejarnya. Acceptance. Jadi maskulin ini harus menerima ya, harus menerima tentang kehidupannya yang halu. Jadi kayak ya harus nerima kalau kehaluannya itu akan berakhir ya tidak nyata kehidupannya. Jadi kebahagiaan yang tidak dari Allah atau kebahagiaan yang dicari sesaat gitu ya, karena terlalu melekat duniawinya, ini ya akan hilang begitu saja atau tidak terasa nyaman. Maskulin tuh transformation. Jadi kamu harus menerima kenyataan perubahan ya, dari yang tadinya dunia halu pada akhirnya harus melewati dan menjadi dunia kenyataan, yaitu berserah diri harusnya ya kepada Tuhan. Dengan salah satunya adalah diberikannya ujian ya, diberikannya ujian, kehancuran, kegagalan, bahkan juga pengkhianatan ya dari orang yang dibanggakan oleh maskulin. Ini hati-hati ya, harus berserah diri untuk maskulin. Kita lihat lagi situasi maskulin. Remember who you are. Hai maskulin yang di sana, ingatlah dirimu itu manusia biasa yang mana setiap saatnya kita bisa berubah, entah itu lebih baik atau lebih buruk.
Aku ngerasa di sini maskulin harus mengingat jati dirinya. Ya, sebenarnya kamu tuh memiliki kekuatan yang baik kalau digunakan dan niati untuk yang baik. Tapi ketika kekuatan itu, Allahu Akbar, tuh ya komat, kita dengerin dulu. Ya. Clear your space, ya kan, kayak aku bilang. Maskulin, situasinya kamu tuh sebenarnya lagi dibersihkan. Entah dari harta yang kamu miliki, kesenangan yang kamu jalani, yang kemarin-kemarin itu bisa jadi terlalu berlebihan sehingga kamu melupakan ya tentang koneksi kamu kepada Tuhan ataupun Allah gitu ya. Pada akhirnya kamu dikembalikan lagi untuk mengingat siapa dirimu, jati dirimu. Kalau kekuatan kamunya digunakan untuk kebaikan, insya Allah tujuannya dan hasilnya akan baik. Tuh ya, clear your space. Jadi memang kamu lagi dibersihkan oleh Allah ataupun Tuhan. Ya, diberikan peringatan juga secara fisik ataupun emosionalnya kamu. Ya, dari adanya entah itu kebangkrutan, entah itu kehilangan sanak saudara atau pasangan, bahkan juga diberikan sakit. Ini sebagai pembersihan agar kamu ingat kepada Tuhan. Ya, semua kembali lagi pada dirimu. Kalau semua yang terjadi kamu prasangkanya buruk, automatically hidup kamu akan selalu berujung buruk. Tapi kalau kamu menganggap semua yang terjadi apapun itu dalam hidupmu, entah itu situasinya yang tidak menyenangkan dan menyakitkanmu, tapi kamu prasangkanya baik, insya Allah itu akan menjadi keberkahan buat kamu ke depannya. Oke, maskulin, aku harap ini bisa resonate dan bisa membantu kamu. Oke, assalamualaikum.